Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa market CFD bersama Mandana. Ini adalah analisa market CFD untuk market Dow Jones, Nasdaq, US Oil, dan juga indeks dolar. Seperti biasa, teman-teman, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke teman-teman yang lain. Dan jangan lupa dukung Amandana di saweria.co/amandana. Linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin, lebih tepatnya minggu lalu ya. Minggu lalu, di sini saya trading plan-kan untuk ambil posisi sell, yang dimana sell di sini adalah sell di Fibonacci 61,8 ya. Di 61,8 di sini, dan ternyata hasilnya ini ternyata kurang bagus ya, karena di hari Jumat kemarin Dow Jones itu bergerak bullish ya, jadi otomatis ini areanya akan saya delete juga. Lalu apakah areanya ini apakah Fibonacci-nya ini invalid? Saya rasa belum ya, karena kita akan lihat Fibonacci yang bagus itu sebenarnya akan ada di sini, karena kita juga punya ada gap di sini ya. Kita juga ada gap di sini. Jadi kalau kita lihat gap-gap yang terjadi di kemarin ya, kita ada gap kecil di sini pertama ya. Kita punya beberapa gap yang ada di Dow Jones ya. Dan kalau kita lihat apakah gap ini akan ditutup, saya rasa akan ditutup, tapi dengan syarat ini gap ini yang besar di sini kemungkinan akan diisi dulu ya. Jadi Dow Jones kemungkinan bisa sampai ke 33.400 dulu sebelum akhirnya akan drop. Karena kalau kita lihat di sini kita ada gap yang cukup besar juga yang terjadi di harga 29.800 sampai di harga 30.000. Lalu ada gap kecil lagi yang terjadi di harga 31.100. Lalu ada gap kecil lagi di harga 32.000 ya. Jadi ada dua gap kecil dan satu gap besar di sini. Dan kalau kita lihat dibandingkan yang terjadi di atas, kita ada satu gap kecil dan satu gap besar. Jadi otomatis kita kemungkinan akan mengisi gap dulu di atas di sini sebelum akhirnya akan turun. Nah, karena sekarang tanggal 1 November, kita akan lihat dulu pergerakan monthly-nya dari Dow Jones ya. Secara monthly kita melihat ada bullish engulfing di sini. Secara monthly kita melihat ada bullish engulfing yang sangat besar ya. Yang sangat besar banget. Nah, apakah akan ada kenaikan lebih lanjut dari Dow Jones ya? Saya rasa ketika Dow Jones hanya akan bergerak bergerak positif bullish kembali jika area 34.261 itu di break ke atas, baru kita bisa mengkonfirmasikan bahwa Dow Jones itu akan bullish kembali. Dan kalau kita lihat secara Fibonacci-nya, Fibonacci bullish ya, Fibonacci bullish kemarin harga berhenti di angka Fibonacci 76,8 ya. Dan kalau kita pakai Fibonacci-nya yang dari sini sampai sini, ini harga berhenti di 50% Fibonacci. Nah, ini Fibonacci monthly loh ya, ingat ini monthly. Secara monthly kita ada bullish engulfing ya. Bullish engulfing-nya di sini cukup besar banget, dia melahap 1,5 candle 2 bulan sebelumnya. Dan secara weekly kita melihat bullish, tekanan bullish juga yang sangat besar seperti itu. Nah, problemnya adalah apakah di sini kita akan melihat tren berubah atau tidak? Untuk saat ini pandangan saya belum ya. Untuk saat ini belum, karena mengapa? Kalau dilihat kita yang pertama itu kita masih berada di bawah garis trendline ya.
seperti biasa, kita masih di bawah garis trendline juga. Lalu yang kedua adalah kita sudah membuat new lower low ya, secara weekly ya. Tadi kan dari monthly. Secara monthly memang ini area 34.257 ini harus di break ke atas, baru kita bisa secara monthly itu akan melihat Dow Jones bergerak bullish. Dan sekarang secara weekly kita sudah fix membuat new lower low ya kan. Market structure sudah membuat lower low, di sini high ya, di sini high, kemudian di sini low, dan kalau kita lihat di sini dia naik, kemudian dia turun, dan teman-teman jika lihat ya, kemungkinan harga akan sama bergerak seperti di sini sebelumnya ya. Dan kalau kita lihat ya, dia low, dia naik, dan teman-teman lihat ketika dia turun ya, naik, kemudian dia turun lagi sekali, dia menciptakan lower low kan, dia menciptakan lower low. Apa yang terjadi? Dikiranya ini adalah dia membuat new higher high, ya kan, dia sekiranya seperti membuat higher high, ya benar, higher high, dan sekiranya di sini membuat lower high. Nah, ya kan, jika teman-teman lihat seperti ini, tapi ternyata adalah break seperti ini ya, ngebreak yang di sini itu ternyata tidak valid ya. Yang ternyata dia malah membuat new lower low. Nah, kejadian di sini sekarang kalau kita lihat dia membreak low, dia seperti membreak yang ada di sini ya. Nah, kalau saya gambarkan versi kasarnya ya, yang dikira trader itu ini sudah bullish lagi, tapi ternyata kejebak seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat pola pergerakan di sini ini sama dengan pergerakan di sini. Ini di break oleh candle di sini membreak candle ini. Kejadian ini seperti sebelumnya. Candle ini membreak candle ini, ya kan? Dia seperti membuat higher high, sama seperti ini. Dia seperti membuat higher high. Anggaplah ini belum terjadi ya. Anggaplah di sini belum terjadi. Kasusnya adalah dia membuat higher high di sini, dan ketika dia turun, dia seperti membuat lower high. Tapi kenyataannya adalah dia membuat new lower low dari sini, ya kan? Dan saya rasa kejadian di sini akan berulang. Kenapa? Ini high di sini, pasti banyak trader yang mengira ada high di sini, ya kan? Di sini merupakan high sebelumnya, dan kalau kita lihat high di sini sudah di break oleh market yang kemarin, yang dari minggu lalu ya, minggu lalu. Pandangan trader pasti akan, ini pasti akan sudah benar-benar membuat bullish lagi. Tapi dilihat dari secara historinya ya, beberapa minggu kemarin yang di sini dia ngebreak ini kan, dia ngebreak candle ini, candle yang di tanggal 31 Mei, di break di tanggal 8 Agustus 2022. Trader berpikiran oke, dia akan buy. Ketika dia turun, retrace, makanya ada satu candle hijau di sini, ya kan, yang di tanggal 6 September. Dan ternyata harga itu dibanting turun sampai ke level 28.600 yang terjadi di tanggal 26 September, dan itu menciptakan new lower low. Oleh karena itu, pandangan saya ketika ini terjadi ya, histori mungkin akan terulang kembali. Jadi ketika seperti ini, pandangannya mungkin bisa seperti ini ya, dia akan turun, lagi nih, kemungkinan akan ada lagi trader yang beranggapan bahwa dia sudah membreak ini, entah apakah akan ada yang belajar dari sebelumnya atau tidak ya. Dia akan turun seperti ini, retreat sedikit, dan kemudian dia bisa buat new lower low lagi sampai di harga 26.792. Kemungkinan loh ya. Ini secara weekly banget. Entah apakah ini akan terjadi dengan benar, itu saya tidak tahu. Oke. Dan secara daily memang kita ada satu area yang ada di sini. Secara daily kita ada area supply yang kuat itu di sini, yang berhimpitan juga dengan area gap seperti ini. Jadi kalau yang ingin trade di
Dow Jones lebih baik menunggu di area ini ya. Jika kemarin sekiranya kena stop loss di sini ya udah nggak apa-apa. Kita bisa menunggu area sell lagi satu di sini. Karena mengapa? Jika 34.257 ini di break ke atas dan juga jika area 35.500 di break ke atas, maka itu baru bisa dikatakan valid Dow Jones bergerak bullish. Tapi untuk saat ini kita akan masih open sell di sini. Dengan stop loss di atas 34.257 dengan harapan bisa turun sampai ke 28.000 lagi. Seperti itu. Oke, jadi itu tadi untuk Dow Jones. Sekarang kita akan pindah ke Nasdaq. Untuk di Nasdaq sendiri ya. Untuk di Nasdaq sendiri di sini seperti berbeda dengan yang terjadi di Dow Jones ya. Dow Jones jika dikiranya sangat bullish di sini, saya analisakan ulang ya. Kita lihat dari candle monthly dulu seperti biasa. Monthly kita seperti membuat candle bentuk apa ya? P kali ya bahasanya ya. Dia begini. Seperti membuat gunung, ya kan? Dia seperti membuat gunung P di sini set seperti itu ya. Dan kalau saya lihat pribadi, kemungkinan Nasdaq bisa turun ya. Secara monthly ya, secara monthly ini pergerakannya masih bullishnya pun bullishnya cuma koreksi di sini saya lihat ya kemarin selama bulan Oktober kemarin. Dibandingkan dengan September kemarin bullish pressure-nya sangat kencang dan di sini untuk di Oktober lebih sedikit ya. Jadi untuk dan khusus juga di weekly sekarang ada retracement dan kalau kita lihat di daily retracement di sini tertahan oleh area level di 11.644 ya. Mungkin bisa saya paskan itu di harga 11.600 ya. 11.600. Oh, hilang dia. Hilang dia candle. Oke, mungkin di sini ya di harga 11.600 pas. Kita tidak ada melihat candle daily close di atas di sana. Jadi saya rasa untuk di Nasdaq sendiri untuk di saat ini ya, untuk saat ini terlalu besar ini kan saya delete aja dulu. Untuk di daily memang kita ada satu area supply di sini. Ya, ada satu area supply yang berhimpitan dengan resisten saat ini, yaitu supply-nya ada di harga 11.700 sampai di harga 12.000. Ya, kalau kita turunkan time frame-nya lebih kecil lagi, ini lebih kecil lagi itu supply-nya ada di paling puncak di sini. Ya, puncak di sini itu di harga 11.970. Dan supply selanjutnya itu kita ada di yang paling atas di sini, yang kecil di sini ya. Itu di harga 12.774 sampai di 12.847. Nih, kalau kita pakai time frame H1 ya. Jadi untuk di Nasdaq sendiri berbeda dengan di Dow Jones ya. Kalau di Dow Jones kan seperti terlihat tinggal dropnya aja. Nasdaq bisa dibilang kemarin itu entah apakah ada yang teman-teman open sell di harga 11.600 ya. Karena kalau kita lihat ketika ada yang 11.600 ini drop sampai ke 11.000 lagi kemarin ya, yang di tanggal 27 Oktober kemarin. Dan kemudian harga balik lagi ke atas dan ya masih di sini-sini aja harganya. Kalau dilihat untuk di Nasdaq sendiri ya sekarang range-nya masih kurang bagus. Jadi kalau di saya sendiri sih karena ini masih sideways ya, sideways besar, lebih baik menunggu di area ini atau enggak sekalian tunggu di area ini untuk sell seperti itu. Karena overall weekly, monthly dan daily itu semua masih bersifat bearish ya kan. Dia sudah buat lower low, kita tinggal tunggu dia membuat new lower high
Ketika sudah valid membuat new lower high, kita akan open sell di sana. Entah itu kapan terjadi ya. Apakah nanti pada saat FOMC? Mungkin aja. Oke, jadi itu tadi untuk di Nasdaq. Sekarang kita akan pindah ke oil. Untuk di oil sendiri, seperti yang sudah saya katakan juga, harga dari oil masih segini-segini aja. Dia tidak bisa kemana-mana. Ini trend line-nya mungkin akan saya delete aja ya. Trend akan saya delete, dan di sini areanya akan saya delete, area yang tengah di sini, dan trading plan-nya tetap masih di sini ya. Nah, untuk di monthly ya, kita lihat dari monthly juga ya seperti biasa. Untuk monthly di oil kita memang masih berada di atas garis trend line ya, berada di atas garis trend line, dan kalau kita tarik Fibo, harga berhenti di Fibonacci 76,8. Dan sekarang mungkin akan bergerak naik, tapi karena kondisi ekonomi global yang tidak menentu seperti ini, dan kecenderungan adanya resesi, stagflasi, dan sebagainya, kemungkinan oil akan bisa drop. Dan di sini juga sudah ditunjukkan dengan selama 4 bulan terakhir, dari bulan Juni sampai bulan Oktober kemarin, oil itu mengalami penurunan. Dan secara weekly kita masih belum ada pergerakan lebih lanjut, dan daily pun sama, ya kan? Daily pun sama, dari 14 Oktober sampai sekarang itu harga bergerak sideways. Dan untuk area-areanya untuk di oil masih sama ya. Ini areanya yaitu dari, ini akan saya lebih presisikan ya. Saya akan lebih presisikan, lebih lebih pas kan ya. Nah, jadi di harga 89,722 itu merupakan ada area resisten di sana ya kan. Dan kalau dilihat ini belum ditembus oleh market. Untuk saat ini belum ya. Untuk saat ini belum. Dan harga berhenti di sini. Ya, harga sempat berhenti di area demand di sini, dan demand-nya pun sudah di break. Nah, apakah kita akan melihat harga sideways lebih lanjut? Kemungkinan. Jadi untuk di oil saya rasa harga masih begitu-begitu aja, range bound di antara 88 sampai di 82 dolar per barel. Selama harga-harga ini tidak di break, ya oil tidak akan bergerak kemana-mana. Seperti itu ya, gampangnya oil seperti itu. Dan yang terakhir kita akan bahas di indeks dolar. Indeks dolar sendiri ya, kita kalau secara kasat mata kita sudah membuat new lower low ya. Sudah membuat new lower low, apakah lower low di sini akan valid? Takutnya adalah histori akan terbentuk kembali ya. Semua seperti membuat new lower low sebelum terciptanya kelanjutan ataupun continuous trend. Ini sudah terjadi berapa kali kalau dilihat ya, sebentar ya. Secara signifikan ini sudah terjadi sebanyak 2 kali ya. Di sini ya. Di sini 1, kemudian di sini 1. Teman-teman di sini bisa lihat sama seperti apa yang sudah saya katakan di Dow Jones, apakah histori akan mengulanginya lagi? Apakah histori repeat itself? Apakah akan terjadi seperti itu lagi? Itu saya tidak tahu, tapi secara kebetulan itu sudah terjadi pola yang sama beberapa minggu ke belakang ya, minggu ke belakang atau bulan ke belakang. Ini saya pakai time frame daily ya, supaya lebih jelas. Pertama, kita akan lihat dari sudut pandang yang terjadi di tanggal 11 Mei 2022 ya. Anggaplah dari 11 Mei sampai sekarang ini tidak ada ya candlenya. Kita lihat harga di sini sudah membuat new lower low. Harga juga sudah membuat new lower high di sini. Tapi apa yang terjadi? Harga malah membreak 104,96 ya di tanggal 13 Mei kemarin, dan langsung running sampai tertingginya akhirnya di tanggal 14 Juli. Dan di tanggal 14 Juli juga dia mengulang sejarahnya kembali ya.
Dari 14 Juli dia sudah membuat new lower low. Bahkan di sini tervalid sudah membuat 2 new lower low dengan membuat 2 lower high ya. Teman-teman bisa lihat di sini. 3 bahkan kalau dilihat ya. Nah, apa nggak kurang lower nih? Apa nggak kurang seperti akan adanya bearish trend di sini ya kan? Apa tidak seperti akan terjadi bearish trend ketika anggaplah ini dari tanggal 15 Agustus deh. Dari tanggal 15 Agustus candlenya nggak ada ya. Anggap teman-teman sekarang harganya itu ada di tanggal 12 Agustus. Apakah di tanggal 12 Agustus ini teman-teman akan nge-sell? Apa nggak kurang bagus nih? Dia sudah membuat di sini low, di sini high. Dia buat lower high, dia buat lower low, lower high lagi, lower low lagi sekali, ya kan? Kita tinggal menunggu dia buat lower high lagi. Seperti itu kan biasanya. Tapi apa kenyataannya? Harga itu bullish, membreak lagi harga 109,25 sampai akhirnya tertinggi itu di puncaknya itu di harga 114.746. Mungkin 750 deh ya genap ya. Nah, 114.750. Dan sekarang harga kembali lagi mengulang seperti itu. Ya. Apa enggak lower low nih namanya? Ya. Bahkan di sini valid seperti ada double top di sini, ya kan? Nah, dia sudah buat lower low. Apakah di sini dia buat lower high? Atau bahkan seperti ini nanti? Atau bahkan akan seperti ini? Ya. Kalau mengingat kejadian sebelumnya seperti ini. Dia seperti buat double top juga di sini, kemudian dia break ke bawah. Dia break ke bawah lagi. Dan kemudian apa? Dia nge-break area ini. Ini area kan saya hapus ya. Area ini di break juga. Dan apa yang terjadi? Harga dari yang 109 sampai ke 114. Entah ini apakah akan history itu repeat itself atau apa. Itu saya tidak tahu. Ya, tapi secara histori ya, secara histori sebelumnya, dia bergerak secara pandangan saya ya. Ini jika teman-teman melihat ini berbeda, ya nggak apa-apa karena ini hanya pandangan saya pribadi aja. Karena kalau menurut saya sendiri, ini sudah tercermin dari kejadian-kejadian sebelumnya. Dia seperti membuat lower low. Di sini lebih valid lagi dia sudah membuat lower low, lower high, lower low, lower high. Dan sini juga seperti valid dia membuat lower low, lower high, lower low lagi. Ya, menurut saya akan terjadi bullish besar-besaran nanti. Entah itu kapan ya. Entah itu kapan terjadinya. Tapi kalau berdasarkan histori, kita lihat, coba ya kita analisakan dari terakhir dia buat new lower low ini sepanjang 20 bar atau 28 hari. Dan kalau kita proyeksikan, benar aja sama 28 hari dari low kan, 28 hari dan kemudian dia break atas. Kita tunggu aja apakah ini bisa seperti kejadian di bulan Juli sampai Agustus 2022 itu, entah, kita tidak tahu. Kita lihat dari monthly dulu ya. Dari monthly kita ada seperti doji di sini, rejection atas bawah di sini ya. Di atas di reject, di bawah di reject, berada di tengah-tengah. Dan sekarang monthly start seperti ini di bawah. Dan candle weekly, lihat candle weekly-nya hampir sama seperti ini. Bahkan lebih tepatnya hampir sama seperti ini ya kan. Seperti yang tadi ya. Dan kalau kita lihat di daily, nah di daily sekarang harga dari indeks dolar itu meretest daripada dia punya area support yang terjadi di tanggal 18 Oktober itu di harga 111.780 ya. 111.780. Dan kalau kita turunkan lagi ke time frame H4, di sini memang ada satu area supply ya. Ini belum kena nih. Ini harga belum kena tapi udah drop. Ini lucu sih sebenarnya. Dan kita lihat nih supply di sini sudah di break juga ya kan. Di sini kita ada satu area supply di break oleh market, di retest dan kemudian naik. Nah, ini area segitiga di sini menjadi area yang penting bagi indeks dolar karena kalau kita lihat
Ini juga berpotongan dengan kita punya resistant weekly support yang kuat ya. Resistant weekly support yang kuat di harga 109.290. Dan ketika ini masuk ke area segitiga ini, harga kemudian naik ke atas. Nah, sekarang bagaimana prediksinya? Sementara untuk saat ini kita sudah bisa menghapus satu trendline di sini. Trendline kecil itu sudah bisa di-delete ya. Trendline kecil itu bisa di-delete dan sekarang kita masih menggunakan dua trendline yang tersisa. Yaitu yang ada di segitiga ini dan juga di area support di sini, di harga 109.290. Apakah ini akan menjadi awal bullish bagi indeks dolar? Itu tergantung dari bagaimana sikap The Fed yang akan terjadi lagi 2 hari ya. Lagi 2 hari. Jadi besok saya juga akan bahas bagaimana pergerakan indeks dolarnya. Juga karena besok akan saya ada live analisa market juga. Jadi teman-teman yang ingin bertanya bagaimana analisa market di pair kesukaan teman-teman, boleh besok bergabung bersama saya di live analisa market ya. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk di indeks dolar, oil, Nasdaq dan Dow Jones ya, analisa CFD pada minggu ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa CFD minggu depan dan besok untuk live streaming analisa market sebelum FOMC meeting. Bye-bye.